Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hidayah dari kelas 2A dengan NIM 029 akan menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosi dewasa tengah. Jadi yang pertama ada definisi dewasa tengah. Definisi dewasa tengah yaitu menurut Harlock, dewasa tengah adalah manusia dengan rentang usia 40 sampai 60 tahun. Pada usia ini, individu biasanya telah mandiri, menyelesaikan masalah dengan baik, dan juga menjadi lebih bijak karena sudah punya pengalaman hidup, dan secara emosi sudah lebih stabil dan tidak meledak-ledak. Intinya, fase hidup ini adalah fase hidup yang lebih matang dan stabil. Setelah itu ada penelitian dari sebuah studi di Kanada bahwa pada usia 34 sampai 50 tahun adalah usia yang paling sehat, paling tenang, dan bertanggung jawab. Setelah itu ada perkembangan sosio-emosi. Jadi, di usia dewasa tengah ini, individu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, menentukan penyelesaian masalah karena sudah punya pengalaman sebelumnya. Dan juga biasanya individu sudah lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih stabil dan matang secara emosi, karena sudah punya pengalaman hidup dan juga lebih tenang dalam menghadapi konflik. Jadi saat ada masalah, mereka lebih menyukai berdiskusi dan bukan marah-marah. Lalu ada mampu menjalin hubungan sosial. Sudah mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial. Contohnya, mereka punya sedikit teman tapi dekat daripada punya banyak teman tapi tidak terlalu dekat. Setelah itu juga ada membangun hubungan intim. Jadi di usia ini, manusia dewasa tengah sudah mampu untuk menjalin hubungan yang lebih dewasa dan sehat. Adanya unsur kepercayaan, komunikasi terbuka, dan juga komitmen. Contohnya hubungan pernikahan yang lebih saling memahami daripada saat masa awal pernikahan. Setelah itu ada ciri-ciri dewasa secara emosional. Yang pertama, dapat mengelola emosi dengan baik, tidak mudah marah ataupun panik. Dan yang kedua, memahami perspektif orang lain, tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Lalu yang nomor 3 ada bertanggung jawab. Yang nomor 4, punya batasan yang sehat dan fleksibel. Yang kelima, menjalin hubungan yang sehat. Dan yang keenam, mampu mengatasi stres dan konflik. Lalu di sini ada teori psikososial dari Erikson. Jadi pada masa dewasa tengah ini sudah masuk pada tahap perkembangan ke-7, yaitu generativity versus stagnation. Nah, generativity ini maksudnya adalah individu tersebut ingin berkembang dan juga tidak ingin diam saja begitu. Jadi ingin berguna bagi orang lain. Nah, sedangkan stagnation itu dewasa tengah ini cenderung merasa hampa, kosong, dan juga tidak berkembang. Nah, contoh generativity ini memberi kontribusi, produktif, dan peduli pada orang lain, seperti mengasuh anak dan juga menjadi relawan. Sedangkan stagnation merasa hampa dan tidak berkembang, merasa tidak punya kendali atas dirinya, dan contohnya adalah menarik diri dari lingkungan dan juga merasa hidupnya monoton. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada kesehatan fisik. Biasanya orang dengan fisik yang sehat memiliki emosi yang lebih stabil. Dan yang kedua, peran dalam keluarga. Jadi peran dalam keluarga seperti menjadi orang tua atau anak dapat memengaruhi emosinya dan tanggung jawab.
Lalu ada pekerjaan dan karir. Kepuasan kerja akan menjadikan individu lebih bahagia dan tenang. Lalu ada hubungan sosial. Mendapat dukungan orang lain akan membuat emosi individu jadi lebih baik. Lalu ada kondisi ekonomi. Ekonomi yang stabil membuat emosi yang lebih tenang. Lalu ada kematangan emosi. Contohnya orang yang tenang lebih mudah menyelesaikan konflik daripada yang emosional. Lalu ada pengalaman hidup. Jadi orang yang sebelumnya sudah memiliki masalah yang berat biasanya akan lebih kuat untuk menghadapi masalah-masalah berikutnya. Lalu yang terakhir ada krisis paruh baya. Jadi krisis paruh baya ini adalah individu mengevaluasi pencapaian hidup, membandingkan harapan dengan kenyataan, dan kadang muncul pertanyaan apakah hidupku sudah berarti, mengapa aku belum mencapai itu, mengapa aku belum mendapatkan ini, dan krisis ini adalah perubahan besar dalam hidup. Jadi, dalam usia dewasa tengah ini, biasanya individu akan mempertimbangkan arah masa depan mereka, menyesali kesempatan yang terlewatkan, dan juga mengejar karir tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.